Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kela Delia Rinjai Nofri. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi historiografi. Presentasi materi ini adalah pengertian historiografi, jenis-jenis historiografi, ciri-ciri historiografi, dan manfaat historiografi. Apa itu historiografi? Historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang artinya sejarah dan grafia yang artinya penulisan. Singkatnya, historiografi adalah penulisan sejarah. Pengertian lainnya adalah historiografi adalah kajian mengenai metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin ilmiah. Ada beberapa jenis-jenis historiografi. Jenis-jenis historiografi ada 4: historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Historiografi tradisional berkembang sejak masa kerajaan Hindu dan Buddha sekitar abad ke-14 Masehi hingga masa kerajaan Islam pada awal abad ke-20 Masehi. Ciri-ciri historiografi tradisional: sudut pandang penulisan berbentuk istana sentris, tujuan penulisannya sebagai alat legitimasi raja, terdapat rasa anakronis atau ketidakpastian keterangan waktu. Banyak mengandung unsur mitos, bersifat regiosentris atau kaya akan unsur daerah. Berikutnya adalah historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi hingga pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-20 Masehi. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda, yaitu Eropa, di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Tujuan penulisannya untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Ciri-ciri historiografi masa kolonial adalah sudut pandang penulisannya adalah Nederlandsentris atau Eropa-sentris. Tulisan bersifat subjektif. Pemerintah kolonial dalam penyusunannya cenderung mengabaikan sumber lokal, mengisahkan sejarah dari orang-orang besar, misalnya Daendels dan Raffles. Tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda. Historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapat melalui penetapan metode penelitian, memakai ilmu-ilmu bantu, adanya teknik pengasipan dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Masa ini dimulai dengan munculnya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Ciri-ciri historiografi modern bersifat metodologis, yaitu sejarawan diwajibkan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Bersifat kritis historis, artinya dalam penelitian sejarah menggunakan pendekatan multidimensional. Sebagai kritik terhadap historiografi nasional, lahir sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan keindonesiaan. Munculnya peran-peran rakyat kecil. Historiografi nasional. Historiografi nasional ialah penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai subjek utama. Model historiografi ini mulai marak setelah bangsa ini merdeka pada Agustus 1945. Penulisannya bersifat Indonesia sentris dengan tujuan untuk kepentingan menanamkan rasa nasionalisme pada seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ciri dari historiografi nasional antara lain menggunakan perspektif nasionalisme Indonesia. Dari karakteristiknya, penulisan
sejarah memiliki tujuan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tulisan sejarah sengaja dibuat berdasarkan perspektif bangsa Indonesia. Ciri-ciri historiografi nasional menggunakan sudut pandang Indonesia sentris, disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, mengutamakan nilai-nilai karakter dan pembangunan kepribadian kebangsaan, disusun oleh sejarawan Indonesia yang memahami kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, mengandung narasi dekolonisasi. Ciri-ciri historiografi bersifat dinastisentris, yaitu berpusat pada raja atau keluarga istana, bersifat feudalistis aristokratis, yaitu cenderung membicarakan kehidupan kaum bangsawan dengan segala perkataan dan perilakunya, bersifat religio-magis, yaitu berhubungan dengan kepercayaan dan hal-hal yang mistik. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.